Perang di Ukraina kini memasuki fase kritis yang melibatkan drama geopolitik tingkat tinggi. Sementara Presiden Donald Trump membuat sekutu Eropa frustrasi dengan perubahan sikap mendadak yang sejalan dengan tuntutan Rusia, di sisi lain, 9 negara Eropa dipimpin oleh Lituania dan Norwegia justru mengumumkan kerjasama militer besar-besaran untuk melatih dan memperlengkapi Brigade Ukraina. Inisiatif ini, yang disebut OP Legio, menelan biaya miliaran euro, termasuk sumbangan pertahanan udara Lituania senilai 12 juta euro. Di tengah kontras ini, Sekjen NATO Mark Rutte dijadwalkan terbang mendadak ke Washington untuk bertemu Trump. Misi Rutte jelas, membujuk Trump agar kembali tegas mendukung Kiev. Mengapa Trump menolak rudal jarak jauh Tomahawk dan menuntut konsesi wilayah seperti Crimea? Apa sebenarnya inisiatif OP Legio yang dilakukan oleh 9 negara NATO Nordik ini? Dan mampukah Rutte mengubah pandangan Trump? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah drama dukungan dan pengkhianatan ini. Kontras dukungan Eropa, inisiatif OP Legio. Dukungan militer Eropa terhadap Ukraina mencapai tingkat komprehensif baru. Lituania, bersama dengan 8 negara lain termasuk Norwegia, Denmark, Polandia, dan Swedia, telah menandatangani nota kesepahaman untuk melatih dan memperlengkapi Brigade Ukraina di pusat pelatihan OP Legio di Polandia. Pusat yang dibuka 1 Oktober ini, hanya 160 km dari perbatasan Ukraina, akan mempersiapkan Brigade Ukraina sesuai standar modern NATO. Peran Lituania sangat menonjol, alokasi langsung, menyediakan tim pelatihan bergerak, amunisi, dan granat. Sumbangan vital, menyumbangkan peralatan pertahanan udara dan perangkat penglihatan malam senilai sekitar 12 juta euro kepada Brigade Ukraina. Ini adalah pesan kolektif dari negara-negara garis depan NATO dan Nordik, dukungan kepada Ukraina harus terus ditingkatkan, terlepas dari keraguan yang mungkin muncul dari Amerika Serikat. Kepemimpinan Lituania, Koalisi Teknologi. Lituania bukan hanya sekadar peserta dalam OP Legio. Negara Baltik ini memainkan peran kepemimpinan dalam koalisi teknologi vital lainnya. Koalisi Penjinakan Ranjau, Lituania, bersama Islandia, memimpin koalisi ini, secara rutin memasok peralatan penjinakan ranjau ke unit teknik tempur Ukraina. Koalisi Drone Jarak Jauh, Lituania telah mengalokasikan 20 juta euro untuk produksi drone jarak jauh dan aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk membangun fasilitas produksi bersama di Lituania. Dukungan finansial dan kemanusiaan Lituania juga masif, 30 juta dolar untuk daftar kebutuhan prioritas Ukraina, PURL, 68 juta euro untuk inisiatif amunisi Ceko, dan rencana tambahan 30 juta euro untuk pembelian sistem pertahanan udara Patriot. Lituania membuktikan bahwa dukungan militer yang komprehensif jauh melampaui sekadar retorika. Kontroversi Trump, konsep damai Rusia. Dukungan solid Eropa ini sangat kontras dengan perubahan sikap mendadak oleh Presiden Donald Trump, yang membuat sekutunya frustrasi. Setelah panggilan telepon dengan Putin, Trump sepakat untuk bertemu dan kemudian membuat serangkaian langkah yang dianggap pro-Rusia. Penolakan Tomahawk, Trump menolak permintaan Presiden Zelensky untuk mendapatkan rudal jarak jauh Tomahawk, dengan alasan butuh latihan khusus dan lama. Tuntutan konsesi wilayah. Dalam unggahan media sosial, Trump menyerukan agar Ukraina menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada Rusia sebagai imbalan perdamaian. Laporan bahkan menyebutkan AS menekan Ukraina untuk mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Sikap ini secara efektif merusak upaya AS sendiri untuk menengahi perdamaian dan meningkatkan ketegangan antara Kiev dan Washington. Perubahan mendadak ini membuat para pemimpin Eropa yang selama ini memuji upaya damai Trump, kini harus berjuang meyakinkannya bahwa Rusia, bukan Ukraina, yang merupakan pihak agresor. Misi mendadak Mark Rutte ke Washington. Di tengah kekacauan politik dan militer ini, Sekjen NATO Mark Rutte harus turun tangan. Ia dijadwalkan melakukan kunjungan mendadak ke Washington untuk bertemu Trump, hanya beberapa hari setelah Trump menunjukkan perubahan sikap yang mengkhawatirkan. Misi Rutte, sebagai salah satu pemimpin Eropa yang telah berbulan-bulan membujuk Trump, jelas, meyakinkan Trump agar lebih tegas dalam mendukung Ukraina dan menjauh dari posisi yang sejalan dengan tuntutan Putin. Kunjungan ini adalah upaya damage kontrol dan stabilisasi aliansi. Jika AS terus menekan Ukraina untuk membuat konsesi dan menolak memasok senjata penting, maka seluruh upaya Eropa, termasuk inisiatif OP Legio, berisiko tergerus.